Garis besar ini saya akan bahas apakah Vegapunk akan memberikan kemampuan baru kepada Senjou kita alias Luffy. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Seperti biasa, sebelum video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil No Mi. Pastikan sebelum kalian komen, kalian tonton sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Nah, di sini kita akan membahas nih, kira-kira apa nih yang akan terjadi di chapter 1068 nanti setelah kita mendapatkan libur 1 minggu dengan ditutup di antara konflik yang kemungkinan besar pasti akan terjadi. Dimana segala hal tentang Pulau Egghead sebenarnya sudah dijelaskan bahkan sampai ke pang-recordnya dan banyak hal lainnya juga. Jadi sebenarnya menurut saya arc dari Egghead ini sudah akan dibawa langsung ke endingnya. Ya wajar sih, Oda nggak akan berlama-lama di mini arc kayak gini, karena lagi-lagi ini pasti sebuah build up untuk satu arc dahsyat nanti yang diprediksi saya sepertinya akan berpusat di Pulau Elbaf. Tapi oke lah, dengan tutupnya chapter lalu yang Vegapunk minta ikut bersama Luffy dan si Pinol yang masuk dan juga Kuma yang bergerak, kira-kira apa nih yang akan terjadi untuk selanjutnya? Nah, dimana jika kita lihat chapter 1068 ini lagi-lagi masih berada di bagian awal komik volume 106 nanti, dan sudah sewajarnya awal komik gini memang masih build up cerita seperti yang kita lihat di chapter-chapter baru ini, dimana cerita dibangun dari Ohara, masa lalu Dragon, dan akhirnya di bagaimana robot Ancient Kingdom akan memberikan peran penting untuk kedepannya. Dimana bahasan sumber kekuatan dari robot Ancient Kingdom ini sudah pernah saya bahas lengkap di video ini jika kalian penasaran. Tapi yang perlu diingat adalah kata-kata Oda dahulu dia bilang terkait ada seorang profesor yang akan menjelaskan segala hal tentang buah iblis di serial ini. Ya, seperti kita tahu juga lah, kan buah iblis ini dari chapter 1 sampai sekarang chapter 1068, kita masih belum tahu sistem kerjanya bagaimana dan dibuat dari mana juga. Dimana menurut saya inilah akhirnya kita akan mendapatkan insight tentang semua itu. Mengingat Oda sendiri juga pernah membuat statement di tahun 2017 lalu bahwa dia merasa jika tidur hanyalah buang-buang waktu saja dan dia pun lebih ingin memakai waktunya untuk memikirkan apa yang akan terjadi di cerita One Piece ini. Bahkan dia bilang ketika lagi liburan bersama keluarga, dia pun hanya tertidur sedikit. Bukankah itu benar-benar apa yang Vegapunk pikirkan hingga akhirnya dia membuat dirinya menjadi 6 satelit? Apakah dari situ sebenarnya bisa kita bilang Vegapunk adalah seperti Oda yang merepresentasikan dirinya ke dalam serial One Piece ini, sosok jenius, sosok pintar yang tahu segalanya, ya ibarat Tuhan lah di serial One Piece. Dan bukankah Vegapunk pula yang nantinya akan beritahu kita tentang satu hal core, satu hal inti di serial One Piece ini, alias buah iblis. Hal yang sudah terlalu lama diremehkan oleh kita-kita setelah kemunculan Haki. Nah, lalu kira-kira apa yang akan Vegapunk jelaskan terkait buah iblis ini? Menurut saya ini akan menjadi salah satu game changer dan kemungkinan besar akan ada hubungannya dengan salah satu event lainnya yang sedang terjadi di dunia bagian yang lain. Ya benar, itu adalah duel antara Law versus Kurohige. Yang jika kita ingat juga, Oda ini selalu membuat segala hal saling terhubung satu sama lain. Dan contohnya, bagaimana pertama kali nama Nika disebutkan oleh Wushu yang ternyata sosok Nika tersebut benar-benar dimunculkan pada arc tersebut juga, yaitu awakening dari buah iblis Luffy. Sama seperti saat ini juga, di mana duel Law versus Kurohige yang ini bisa dibilang definisi duel buah iblis. Yang satu sudah jelas bisa awakening, dan satunya lagi lebih unik dengan Kurohige yang bisa memakan kedua buah iblis. Dimana inilah akhirnya nanti Vegapunk akan menjelaskan hal-hal terkait awakening buah iblis dan bagaimana sistem buah iblis ini bekerja.
Karena untuk Awakening, harusnya Vegapunk ini sudah tahu kalau kita melihat bagaimana para penjaga Impel Down ini, mereka sudah Awakening dan Zoan juga. Namun untuk kasus mereka ini, mereka semua tidak bisa mengontrol dirinya seperti kata-kata Luffy dan Kaido juga. Dan untuk sistem energinya pun sama. Karena kita melihat bagaimana Vegapunk bisa menciptakan buah iblis yang hampir sempurna seperti buah iblis aslinya, yaitu buah iblis dari Momonosuke yang kita tahu lah. Dari situ saja sebenarnya sudah sangat clear sekali jika Vegapunk mengerti cara kerja dari buah iblis. Dan jika kita ingat lagi perkataan awal terkait apakah buah iblis tidak bisa dimakan 2 kali, itu awalnya dari perkataan Chipper Paul di Enies lebih lalu, di mana Jiabura berkata dan dia ketakutan kalau dekat-dekat dengan buah iblis karena katanya iblisnya akan bertarung satu sama lain. Tapi ternyata itu adalah hoax semata. Toh mereka bisa dekat-dekat juga kan, tapi disanggah lagi mereka tidak akan bisa jika ada seorang yang memakan kedua buah iblis dan bukan hanya dekat-dekat saja. Tapi apakah mungkin jika hal itu juga bisa saja adalah hoax yang lain? Apakah ada kemungkinan jika hal semacam itu hanyalah berita bohong belaka untuk mencegah seseorang memiliki kemampuan yang luar biasa? Karena banyak sekali teori yang beredar jika buah iblis itu dibuat oleh rakyat Ancient Kingdom pada masa Void Century lalu. Dan pemerintah lagi-lagi membuat berita bohong terkait jika kalian memakan 2 buah iblis maka akan membuat seorang itu mati secara tragis. Karena ingat, seseorang yang memakannya adalah Kurohige. Lagi-lagi orang yang tahu banyak tentang sejarah, karena Oda sendiri pun pernah berkata jika kesukaan dari Kurohige ini adalah dia ini menyukai hal-hal berbau sejarah yang jangan-jangan jika dia seorang arkeolog juga dan mungkin ada hubungan dengan Sarjana Ohara. Ya, untuk hal ini pernah saya bahas lah di video terpisah. Nah, lalu jadi jika ternyata itu hanyalah hoax belaka, pasti Vegapunk pun akan tahu tentang hal itu juga kan? Ya, walaupun pasti banyak sekali yang merasa jika orang seperti Luffy bisa memakan 2 buah iblis, pasti mungkin nanti cerita akan terasa lebih hambar aja karena lagi-lagi karakter utama akan sangat overpower. Dan terutama untuk Luffy juga yang baru awakening dan bahkan kita masih belum tahu kemampuan fullnya seperti apa, tahu-tahu dikasih kemampuan buah iblis yang berbeda lagi. Ya sebenarnya tidak harus buah iblis atau sejenisnya sih, karena setidaknya bagaimana proses awakening bekerja saja dan diberitahukan kepada Luffy, itu sudah semacam latihan baru untuk Luffy dapat menguasai kemampuan utamanya. Karena seperti yang kita lihat, Luffy ini kayak belum sadar banget nih akan kemampuan Gear 5-nya atau Awakening-nya seperti apa. Bahkan ditanya Bonnie aja, dia cuma menjawab itu wujudnya kalau dalam keadaan yang bebas, yang berarti dia tidak tahu secara murni wujud nikahnya tersebut. Dan kalau ingat juga, Vegapunk akan ikut bersama dengan Luffy. Entah sampai mana dia akan ikut, tapi prediksi saya, dia mungkin akan sampai ke Elbaf juga. Toh bukankah nama Elbaf disebutkan oleh Vegapunk juga? Yang rasanya sulit juga kan, kalau dia cuma-cuma doang ikut Luffy dan gak ngasih apa-apa, toh untuk seorang dengan segudang ilmu di otaknya tersebut. Nah, jadi kalau kira-kira menurut kalian, apa nih yang akan Vegapunk berikan kepada Luffy? Atau bukan ke Luffy, tetapi kepada krunya yang lain? Nah, buat kalian juga yang sedang mencari kaos, topi, atau segala outfit tentang dunia One Piece, kami dari Daily Merchandise hadir dari keraguan bersama dengan kita-kita yang wibu pingin tampil keren tapi tidak mau dan malu jika terlihat sebagai wibu yang cupu. Maka produk-produk kami didesain dan dibuat dengan keresahan bersama tersebut yang bersamaan juga dengan channel YouTube Devillom ini. Kita bersama-sama akan meningkatkan status wibu dan jangan malu juga menjadi wibu karena wibu juga bisa tampil keren. Wadaw. Nah, buat kalian pingin, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Untuk pemesanan kalian sudah bisa COD dan banyak gratis ongkir juga bisa melalui Tokopedia, Shopee, atau WhatsApp. Yuk langsung miliki sekarang dan tingkatkan status kalian. Dari merchandise fit everywhere. Nah, jadi itu untuk video kali ini, kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue udah pamit and I'll see you guys next time.